Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD pada mata kuliah pengembangan dan perencanaan kurikulum. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Yulis Happy Kurniawati dan Siti Zahara. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Cara mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar, yaitu yang pertama menggunakan metode yang dapat melibatkan siswa secara langsung dalam topik layanan. Yang kedua menggunakan media layanan yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga memberikan pertanyaan yang dapat menarik minat siswa atau membuat mereka tertantang. Dan yang keempat menciptakan suasana kegiatan layanan yang menyenangkan, hangat, berisi rasa persahabatan, rasa humor, pengakuan akan keberadaan peserta didik, terhindar dari celaan, dan membangkitkan motivasi. Pertanyaan kedua yaitu situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Yang pertama yaitu situasi di mana peserta didik dapat berperan aktif dalam kegiatan layanan yang dilakukan dengan menstimulasi kegiatan layanan yang berbasis kegiatan praktik langsung, seperti menggunakan sosiodrama. Selanjutnya itu memberikan pertanyaan yang bersifat HOTS kepada peserta didik untuk menstimulus pemikiran kritis peserta didik agar keterampilan berpikir tingkat tinggi mereka dapat berkembang. Dengan demikian, peserta didik akan terlatih untuk bernalar sekaligus berpikir kritis. Selanjutnya itu membentuk kelompok diskusi agar peserta didik saling berkolaborasi, memunculkan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan tugas dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dan yang terakhir yaitu memberikan apresiasi pada peserta didik agar mereka merasa terpacu untuk melakukan yang terbaik dan aktif memberikan kontribusi dalam kelas yang dinamis. Pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Sebagai guru bimbingan dan konseling, pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan ekspositori, yaitu dengan menyampaikan gagasan atau ide dalam memberikan informasi, baik secara lisan maupun secara tulisan, dengan menggabungkan metode ceramah, metode tanya-jawab, dan metode peragaan atau praktik secara langsung. Pertanyaan keempat yaitu peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Ketika keadaan kegiatan layanan terasa membosankan, hal yang dapat dilakukan adalah memberikan selingan berupa kegiatan ice breaking atau memberikan permainan untuk kembali memfokuskan konsentrasi peserta didik dalam mengikuti layanan. Hal lain yang dapat dilakukan pada guru bimbingan dan konseling yaitu adalah memberikan video motivasi untuk peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yulis Happy Kurniawati. Baik, untuk pertanyaan nomor 5, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Yang pertama itu ada yang namanya stimulasi. Jadi kurangnya stimulasi atau rangsangan dari lingkungan sekitar, contohnya adalah ada seorang anak yang mungkin berbakat namun lingkungannya kurang mendukung, maka penggalian potensinya peserta didik ini menjadi terhambat. Yang kedua itu adalah motivasi. Jadi dalam mempelajari sesuatu dorongan yang bersifat membangun, daya pikir dan daya cipta anak akan membuat anak termotivasi dan berimajinasi untuk melakukan lebih. Namun apabila anak dibiasakan sejak awal untuk membangun daya pikir dan daya cipta, maka anak kurang termotivasi dan kurang berimajinasi dalam membangun daya pikir dan daya cipta mereka. Yang ketiga itu ada yang namanya pola asuh atau kasih sayang orang tua. Anak yang mendapat pengasuhan otoriter yang cirinya mengutamakan komunikasi satu arah melalui berbagai larangan dan perintah secara ketat akan menjadi anak yang selalu tergantung pada seseorang, tidak memiliki keterampilan sosial, takut berpendapat, dan tidak bisa membuat keputusan sendiri. Di sini kami mengambil 2 jurnal yang bersangkutan dengan aspek hold dan hook. Yang pertama adalah jurnal yang dipilih, yang pertama itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berbasis rancangan Understanding by Design terhadap minat belajar siswa sekolah dasar terhadap
Minat siswa sekolah dasar. Jadi, peningkatan minat belajar siswa secara keseluruhan pada siklus pertama dan siklus kedua setelah diterapkannya pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan rancangan UBD berdasarkan data hasil minat belajar siswa yang dilaksanakan pada siklus 1 dan siklus 2 mengalami peningkatan. Yang pertama, pada siklus hasil minat belajar sebesar 49,91%, pada siklus 1 rata-rata hasil minat belajar sebesar 81,40%, dan pada siklus yang kedua, rata-rata hasil minat belajar mencapai 96,79%. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa guru sudah berhasil menerapkan aspek hook dan hold sehingga menarik minat belajar peserta didik karena peserta didik memiliki pemahaman yang mendalam, giat belajar, dan menjadi pribadi yang kreatif. Pada jurnal yang kedua yang kami pilih dengan judul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan Understanding by Design pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 11 Bengkulu Tengah. Jadi, hasil dari penelitian ini menunjukkan pada indikator persepsi peserta didik terkait efektivitas jika ditotalkan sekitar 84,35%. Jadi, peserta didik menilai setuju dengan penggunaan pendekatan UBD memberikan hasil yang positif. Hal ini memberikan gambaran bahwa pendekatan UBD dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam sudah efektif dibanding pembelajaran secara konvensional. Hal ini membuat siswa lebih paham dan dapat meningkatkan skill mereka dengan materi yang disampaikan oleh guru. Tidak hanya berfokus pada definisi tentang materi hadas dan najis, peserta didik mampu meningkatkan skill berpikir kritis mereka secara konseptual. Baik, terima kasih kepada Yulis Happy Kurniawati. Selanjutnya itu adalah kesimpulan jurnal yang sudah dijelaskan. Berdasarkan kedua jurnal yang sudah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa rancangan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan UBD atau Understanding by Design memiliki dampak yang positif pada peningkatan pembelajaran dengan dibuktikan berdasarkan penelitian berupa hasil belajar maupun peningkatan minat belajar. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam pendekatan UBD pada aspek hook and hold, guru berhasil menciptakan suasana pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran, sehingga minat dan hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.